saya tidak berdebat Pak, saya minta ayat ini Bapak scroll ke atas. Scroll ke atas, nonton. Ini pernyataan nabi-nabi yang tadi yang Bapak mulai dari ke-15 tadi ya. Ya ini. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Ini pernyataan Yesus kepadamu siapa Pak? Kan yang ngajar murid-muridnya ini. Iya. Ini khotbah di bukit ya. Pada waktu itu mu adalah muridnya ya Pak ya? Muridnya dan banyak orang yang mendengar dia. Iya. Jadi, Bani Israel maksudnya Pak. Nanti dulu ya, saya tunjukkan ya. Ini kan mulainya dari Matius pasal 5. Ini khotbah di bukit ya, berbahagialah dan sebagainya. Ini terus sampai pasal yang ke-7 ayat yang ke-23 tadi. Ya, lalu dia akhiri ayat 23, lalu ayat 24 ini mengakhiri seluruh khotbah di bukit ini dengan ini. Ya, jadi kalau orang mendengar itu harus mentaati. Ya. Mendengar tanpa mentaati seperti orang bangun rumah di atas pasir dan sebagainya. Jadi itu semua khotbah di bukit. Ya. Mulai Matius pasal 5 ayat 3 sampai Matius 7 ayat 27. Ya. Ini adalah pesan Yesus kepada muridnya. Kepada semua yang mendengar. Tidak, ya maksudnya muridnya dan yang mendengar pada saat yang sama kan, betul kan? Ya. Berarti itu berlaku pada masa kapan Pak? Pada masa yang sama kan? Datang kepadamu semua, murid-murid dan pala yang orang-orang mendengar. Betul? Sampai di situ betul Pak? Pesan ini temponya adalah ditujukan kepada muridmu, murid-murid. Itu di situ, kepadamu murid-muridnya. Betul? Terus apa? Pertanyaan lalu apa? Tadi yang bilang bahwa nabi palsu itu di zamannya. Saya tadi sebetulnya tidak bertanya, tapi saya ingin tahu aja penjelasan Bapak bahwa sebenarnya yang dimaksud nabi palsu itu mengancam pada masa datangnya Yesus. Secara gamblangnya adalah Paulus. Terima kasih. Secara gamblangnya adalah Paulus. Terima kasih. Kalau Paulus nabi palsu, semua rasul itu nabi palsu karena semua mereka setuju dengan Paulus. Tunjukkan saya satu saja rasul yang tidak setuju dengan Paulus, jangan kecuali Yudas Iskariot ya, yang mati duluan. Tunjukkan saya satu rasul saja yang tidak setuju dengan Paulus. Oke, baik. Apa masih ada pertanyaan lagi dari audiens? Itu yang tadi saya herankan, kenapa kok sentimen sama Paulus? Paulus ajaran sama dengan mereka kok. Tunjukkan ajarannya Paulus satu yang sama dengan Yesus Pak. Satu aja. Paulus menyatakan Yesus sebagai juru selamat kan, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kan. Gimana Yesus mengatakan itu? Yesus mengajarkan hal itu. Bentar. Pernyataannya Yesus ya Pak ya, bukan pernyataannya Paulus ya. Ya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini pernyataan Paulus. Bentar, loh ini pernyataan Yesus ini. Lalu saya tunjukkan lagi Matius 26, ini kata-kata Yesus lagi loh ya. Matius 26 ayat yang ke-26. Enggak usah lah, 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini ajaran Yesus ini. Ini kata-kata siapa? Kata-kata Matius itu Pak. Loh. Yang kata-katanya Yesus Pak, yang saya minta Pak. Kata-kata Yesus ini Ya, coba biasanya baca dari atas. Kata-katanya Yesus itu ditulis dengan teks merah. Ini kata-kata Matius. Tidak semua Alkitab menuliskan kata-kata Yesus Oke. dengan merah. Tapi ini Oke, bukan saya tunjukkan di sini saja kalau mau lihat yang warna merah ya. di situ mungkin bukan Pak. Maksud saya tunjukkan aja di situ bahwa ini kata-katanya dari statement dari Yesus. Loh, Bahwa di dia atasnya juru kan selamat. dikatakan Yesus mengambil roti dan berkata, ambillah makanlah dan terusnya. Ini konteksnya kan jelas kata-kata Yesus. Sekarang saya tunjukkan di sini saja. Ini pakai Matius menceritakan tentang Yesus, Bapak. lihat ini. Ini. Ya di sini aja supaya yang lain kelihatan nanti. Loh, ini warna merah. Moderator, tolong tunjukkan. Warna merah atau hitam? Bukan, maksud saya tunjukkan di sini. Di sini aja. Itu surat apa? Makanya saya katakan tidak semua Alkitab menunjukkan warna kata-kata Yesus dengan warna merah. Di apa itu surat apa? Surat apa coba? Coba sebelumnya Pak. Tapi konteksnya jelas itu kata-kata Yesus. Kok bisa bukan kata-kata Yesus gimana? Bapak naik coba ke atas Pak. Ini kata-kata Matius menceritakan tentang Yesus. Betul? Dibaca Pak, coba Pak. Saya baca mulai 26 ini loh.
Ketika Dan mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, Nah, mengucap berkat, benar. memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada muridnya, dan berkata. Jadi yang berkata siapa? Yang ini Yesus. Oke, ambillah. Lah Ya, oke. ambillah makanan, inilah tubuhku. Sesudah itu yang siapa? Yesus kan? Ya. Mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya Bukan, kepada ini dan sudah bukan berkata. Ya, yang ini berkata itu jangan dibiru semua, Pak. Hanya di situ aja Minumlah kamu semua dari cawan ini. Oke. Ini nyambung masih, sebab ini darahku, darah perjanjian yang diumpahkan bagi orang. Lah ini berakhir sampai di sini loh kata-kata Yesusnya. Tanda petik ini baru berakhir. Bapak, yang itu pernyataan dari Matius, Bapak. Yang mana? Ayat berapa? Ini 26-nya ke belakang sebab ini terus Di darahku. sini jelas kata-kata Yesus, kok bisa kata-kata Matius gimana toh? Ini berkata nih, siapa yang berkata nih? Ini dari sini. Ambillah makan dan makanlah, ini terus sampai sini, oke? Iya, sampai di sini. Ya. Ini kata-kata Yesus ya. Ya. Ini Matius ya. Lah, berkata, ini ada tanda petik lagi. Iya. Ini sampai di sini kata-kata Terus. Yesus. Iya. Terus mana ajarannya Paulus yang sama? Hah? Ini kan oke, ini kata-katanya Yesus. Matiusnya atau Paulusnya mana? Paulus. Yang sama ya? Ya, saya bacakan di sini ya. Ini kata-kata Paulus kan? Saya baca mulai di 23 supaya saudara melihat konteksnya ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma itu maksudnya tanpa perbuatan baik ya. Hanya iman ya. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Maksudnya terjemahan dalam ini sebenarnya maksudnya kepada darahnya ya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa dan sebagainya. Jadi Paulus juga percaya bahwa Kristus Yesus itu ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman kepada darahnya. Jadi kita beriman kepada Kristus tidak bisa sekedar berkata, oh dia itu ada. Itu tidak cukup ya. Oh dia itu Allah, dia itu Tuhan. Manusia, tidak cukup. Itu penting, harus. Tapi kalau hanya itu, tidak cukup. Karena ada kata darah di sini. Jadi harus percaya bahwa Yesus yang Allah menjadi manusia ini, yang sungguh Allah dan sungguh manusia, mati tersalib mencurahkan darahnya untuk menebus dosa. Itu iman kepada darahnya. Imannya kepada darahnya, Pak. Maksudnya darahnya dia dicurahkan untuk penebusan dosa gitu loh. Ya, ya udahlah. Gimana? Silakan, Pak. Ya diimani aja udah. Iya, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah menyaksikan ya sebenarnya bagaimana kualitas pertanyaan dari para polemikus ini. Di mana kita melihat dan menyaksikan tadi perdebatan antara audiens dengan Pendeta Budi Asali terkait tuduhan kepada Paulus yang selama ini mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul palsu. Dia mengajarkan apa yang tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya kita sudah menyaksikan tadi bagaimana Pendeta Budi Asali membuktikan bahwa apa yang telah diajarkan oleh Paulus itu berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Kristus selama dia hidup, di mana dia berulang kali menubuatkan tentang penyalibannya. Dia berkali-kali mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan, akan dibunuh, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan juga Tuhan Yesus pernah mengadakan perjamuan bersama dengan pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya pada saat itu, di mana dia mengambil roti, dia berkata inilah tubuhku, dan di mana juga dia mengatakan bahwa inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu, dan itu digunakan untuk pengampunan dosamu. Dan Paulus melanjutkan hal itu bahwa hanya melalui
penyaliban Kristus itu, manusia ditebus, manusia diselamatkan. Itu bukan karena hasil usaha kita, itu pemberian Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang diberitakan oleh Paulus. Makanya Paulus mengatakan bahwa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, bahwa Kristus telah lahir, telah mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah inti daripada Injil itu. Itulah inti daripada kabar baik itu, tentang kematian dan kebangkitan Kristus atas dosa-dosa manusia, yang dimana manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, melainkan hanya dengan cara Kristus mati di atas kayu salib. Demikianlah yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.